pimpin doa ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shahiha wa qalban salima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu aksen dulu ya. Masuk semua enggak? Azizah Khuswatun, Farina Farhatil, Alifia Cahya, Dia Atsila, Fisilmi, Sri Putri Ayu, Zulfa Hikmatul, Nisa Nuzulia. Di mana? Bagian lomba. Oke. Latihan. Oke. Sebelum masuk materi, kayaknya udah pada lesu ya. Ayo kita tepuk semangat ya, biar ada semangat ya, untuk mengisi tangki semangat kita pada hari ini. Oke? Udah tahu kan tepuk semangat yang main saya ajarkan? Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 4, semangat. Iya. Oke. Masuk materi kali ini adalah mengenal puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Puisi. Apa sih puisi itu? Ada yang bisa? Puisi itu apa? Sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan bisa. Tulisannya apa? Gimana? Berkarangan indah. Berimajinasi? Oke. Itu ya, sekilas gitu. Mari kita mengenal puisi. Puisi itu apa sih sebenarnya ya? Siapa yang mau membacakan, angkat tangan? Oke. Ada. Adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa yang padat, indah, dan seringkali mengandung makna yang dalam atau simbolis. Betul. Puisi adalah apa? Bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa padat, indah, dan mengandung makna yang dalam dan simbolis. Puisi itu biasanya menggambarkan perasaan seorang penyair, itu juga bisa. Puisi bersifat imajinatif. Selanjutnya, ciri-ciri puisi ada 5. Bentuk terstruktur, di situ menggunakan kata-kata padat dan bermakna. Selanjutnya, mengandung imajinasi dan perasaan. Apa yang akan kalian tumpahkan dalam puisi itu, apa yang ingin kalian sampaikan dari puisi itu gitu ya. Menggunakan majas dan bahasa, gaya bahasa. Gunanya adalah untuk memperindah suatu puisi. Betul. Menggunakan rima dan irama. Selanjutnya jenis-jenisnya. Ada yang membacakan lagi?
Oke, Zulfa. Jenis-jenis puisi ada 3, apa saja? Puisi lama memiliki aturan yang lebih ketat mengenai jumlah suku kata, rima, dan jumlah baris dalam setiap bait. Kedua, puisi baru. Puisi baru lebih menekankan pada ekspresi perasaan penyair. Ketiga, puisi modern. Puisi modern memiliki kebebasan yang lebih luas, lebih pada kebebasan ekspresi dan penggambaran perasaan. Ya. Itu ya. Ada 3 puisi. Puisi lama biasanya lebih ketat mengenai jumlah dan suku katanya, gitu ya. Kalau puisi baru biasanya sudah tidak apa ya biasanya itu namanya tidak saklek, tahu saklek ya, itu nanti bisa lebih bebas, betul lebih bebas sesuai ekspresi perasaan penyair. Terus kalau puisi modern sebenarnya sama kayak puisi baru, lebih bebas, lebih luas, dan ekspresi yang menggambarkan perasaan penyair. Unsur-unsurnya, nah di sini yang harus ada dalam puisi unsur-unsurnya adalah diksi. Diksi adalah apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Pilihan kata, betul. Diksi adalah pilihan kata untuk yang dapat dijadikan efek sesuai yang diinginkan oleh penyair. Imajinasi apa yang digambarkan penyair melalui puisi, gitu ya. Perasaan yang ditumpahkan penyair kepada puisinya. Perasaan bisa menggambarkan, bisa bersaling bertautan imajinasi perasaannya. Jadi misal kamu bikin puisi lagi sedih, kamu jadi bikin puisi sedih. Apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu ceritakan pada puisi tersebut. Suasana juga mempengaruhi perasaan. Selanjutnya rima dan irama. Apa sih rima dan irama itu? Persamaan bunyi. Seperti apa? Yang belakang itu apa? A, betul. A, B, B, gitu ya. Tahu ya? Sekarang ada 2 jenis puisi. Ada puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan memiliki makna atau pesan yang jelas, langsung, dan mudah dipahami. Gunakan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau ide dengan cara lebih kreatif, imajinatif, dan menarik. Nah, di sini udah tahu kan, majas itu dijadikan majas dalam puisi itu untuk menyampaikan perasaan, pikiran penyair dengan ide-ide yang lebih kreatif dan imajinatif dan menarik. Gunanya untuk apa? Menyampaikan perasaan. Iya, agar pembaca tertarik dengan puisi yang dibikin oleh penyair, gitu ya. Oke. Di sini saya minta selanjutnya, udah tahu kan puisi itu apa? Ya, kita belajar membuat puisi. Mau sendiri-sendiri atau berkelompok? Berkelompok. Ya, yang apa berkelompok? Nanti bagi 2, kelompok 1, kelompok 2. Ini kan ada yang nggak masuk 1, jadi yang sini 3 nggak apa, yang sini 4. Oke. Ya, kenapa? Cari tema dulu, apa yang ingin kalian sampaikan dalam puisi yang ingin kalian cari, apa ingin kalian buat. Tema, lalu beri judul, dan selanjutnya mengarah garis-garis dengan memberi majas diksi yang menarik. Enak bikin puisi sendiri apa berkelompok? Berkelompok. Kenapa? Karena idenya banyak. Ya, ini kalian bikin apa? Temanya apa? Kalian mau bikin tema apa? Ada waktu.
Dari zaman apa? Ini kalian akan menceritakan apa? Perjuangan zaman dulu sama perjuangan zaman sekarang. Intinya gitu. Perjuangan apa? Para pahlawan. Oh. Oke. Apa? Udah dibikin yang semenarik mungkin ya. Nanti salah satu dari kalian presentasi membacakan puisi. Siapa yang di sini pintar membaca puisi? Ini dipelatih. Oke, apa? Selain itu kalian harus bisa menjelaskan loh ya. Apa yang disampaikan dari puisinya, apa isi yang akan kalian sampaikan dari puisi kalian gitu ya. Apa? Sama-sama belajar. Zaman saya itu ngomong Udah. Kalau satu udah? Sudah. Kalau dua? sudah. Udah. Ya. Waktu habis. Sekarang waktunya presentasi. Maju untuk mempresentasikan puisinya. Ayo. Tadi mulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan puisi. Jangan diketawain. Biar fokus. Ayo. Puisi tentang perjalanan waktu. Waktu. Waktu begitu cepat berlalu. Hari demi hari terasa begitu cepat. Tahun demi tahun pun sudah berganti tanpa disadari. Ayam pagi mulai berkok, menandakan hari berganti. Zaman pun telah berganti. Dari zaman kuno menuju zaman sekarang. Waktu, kau mengubah segalanya. Kau mengubah bumi seisinya. Dengan seiring waktu, pahlawan yang rela berkorban membela negara terluka. Bahkan tak kenal pahlawan kita. Waktu, kau begitu jahat. Mengubah anak zaman sekarang, menganggap pahlawan kita Superman, bukan Superman. Mengidolakan artis bukan pahlawan kita, yang berkorban tanpa tanda. Bagus, tepuk tangan. Bagus. Apa kesimpulan dari puisi yang tadi kamu bacakan? Coba disampaikan sama teman-teman kalian yang kelompok 1. Dari puisi tersebut menceritakan tentang perjalanan waktu yang semakin berubah karena perjuangan para pahlawan. Namun para penerus atau generasi sekarang mulai melupakan perjuangan pahlawan. Ya, bagus sekali kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa bikin puisi ya? Enak bikin puisi kelompok atau masing-masing? Kelompok. Kenapa kelompok? Idenya bisa banyak, bisa bikin satu. Iya, boleh. Apa? Tapi saya minta ke depannya kalian pribadi juga harus bisa bikin puisi masing-masing ya. Nanti tugasnya adalah bikin puisi bertemakan pendidikan. Besok pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan. Ngerti? Dari pembelajaran hari
menyampaikan ide pokok yang akan kalian sampaikan kepada pendengar. Di sisi lain, pembacaan puisi juga buat pelajaran. Diksinya, intonasinya, iramanya diperhatikan, begitu ya. Di sini sudah paham semua? Sudah. Oke, jadi kebanyakan tugasnya berarti udah bisa ya. Udah bisa besok puisi dengan tema apa tadi? Pendidikan dikumpulkan minggu depan, oke? Oke. Dan sampai di sini saya rasa cukup jelas ya tentang puisi, bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke. Sekian dari saya untuk pelajarannya hari ini. Semoga tadi materi yang kita bahas menjadi pembelajaran kita bisa cepat, bisa mudah bikin puisi, bisa membaca di depan dengan baik. Belajar apa? Belajar PDD, belajar kreatif, gitu ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.